Coba teman-teman bayangkan seorang dokter yang cukup terkenal misalnya gitu ya, gajinya ratusan juta per bulan, merasa senang sekali karena potongan PPh 21 dari rumah sakit ternyata sangat kecil gitu. Jadi take home pay-nya jadi besar banget. Tapi begitu masuk bulan Maret saat lapor SPT, tiba-tiba muncul nih tagihan kurang bayar pajak yang jumlahnya tuh tiba-tiba meledak gitu ya. Fantastis sekali, bahkan bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa potongan bulanan yang seharusnya meringankan malah menjadi seakan-akan seperti jebakan di akhir tahun gitu ya? Ini adalah dampak dari skema perpajakan baru bagi tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini bukan cuma dokter doang, tapi juga konsultan dan juga pengacara dan yang sejenisnya gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dokter, akuntan, notaris, atau konsultan, kalian semua di mata pajak itu diklasifikasikan sebagai bukan pegawai yang menjalankan pekerjaan bebas. Ini yang pentingnya, karena cara menghitung potongan pajaknya menjadi berbeda total dengan pegawai kantoran biasa. Sama seperti saat kita naik ojek online, biaya yang dipotong platform itu hanyalah sebagian kecil saja. Pajak sesungguhnya itu baru dihitung secara akumulatif, jadi ditambahkan gitu nantinya. Dan rumah sakit atau klinik tempat teman-teman berpraktik berperan hanya sebagai pihak yang wajib memotong pajak dulu gitu ya. Nah, dasar hukum yang mengatur penghitungan baru ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Dalam PMK ini ada ketentuan yang menyederhanakan cara rumah sakit memotong PPh 21 teman-teman setiap bulannya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, aku harus menyampaikan ini secara jelas ya. Rumah sakit menghitung potongan PPh 21 teman-teman menggunakan rumus yang diatur dalam PMK 168 tahun 2023 ini, di mana dasar pengenaan pajaknya itu hanya 50% dari penghasilan bruto teman-teman. Secara prinsip, PMK 168 tahun 2023 menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah hanya sebesar 50%-nya saja dari penghasilan bruto. Artinya apa ini teman-teman? Jika teman-teman menerima honor sebesar misalnya contoh 100 juta gitu ya. Nah, hanya 50 jutanya saja yang diakui sebagai penghasilan yang akan dikenai pajak. Sisanya 50% itu dianggap deh sebagai biaya operasional atau norma penghitungan penghasilan neto. Nah, angka 50% ini kemudian dikenakan tarif progresif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Inilah poin yang sebenarnya mengubah segalanya. Dalam skema baru ini, rumah sakit sebagai pemotong pajak tidak lagi mengakumulasikan penghasilannya teman-teman dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, dulu tuh begitu ya, diakumulasikan gitu. Nah, sekarang setiap bulan itu dianggap sebagai penghasilan yang baru. Nah, kita lihat contohnya aja. Dokter A misalnya menerima honor bruto sebesar 100 juta di bulan Januari. Dasar pengenaan pajaknya kan tadi adalah 50% kan. Jadi 50% kali 100 juta. Sehingga DPP-nya itu ya adalah sebesar 50 juta. Karena perhitungan dimulai dari 0 setiap bulan, DPP-nya 50 juta ini masih berada dalam lapisan terendah, yaitu 5%-nya saja. Kemudian PPh 21 yang dipotong berapa? 5% kaliin 50 juta, yaitu 2,5 juta. Jadi dipotong tuh dari 100 juta. Memang hal ini terasa ringan, take home pay-nya jadinya besar gitu ya. Nah, teman-teman juga pasti senang untuk hal ini. Tapi ingat, potongan bulan ini hanyalah pembayaran pendahuluan. Ini cuma DP gitu ya. Jika potongan ini terus-menerus menggunakan tarif 5%, 5%, 5% setiap bulannya gitu, karena tidak ada akumulasi, maka jumlah total yang terpotong setahun akan jauh di bawah kewajiban pajak teman-teman yang sesungguhnya. Dan disitulah kurang bayar yang mencekik akan memuncul. Kenapa bisa begitu? Kita bongkar di part kedua.